Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter dari Genius Media dengan follower sekitar 953.000 follower, teman-teman. Ini ada sebuah peringatan, jadi kita di sini ada peringatan dari core team, teman-teman, untuk mewaspadai aktivitas lokal yang tidak resmi dan tidak memiliki izin dari core team atau tidak memiliki izin di dalam jaringan Pi Network, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah, kalau kita klik di sini, kita akan diarahkan langsung ke website resmi dari core team, yaitu mainpi.com. Jadi kita akan membahas tentang peringatan dari core team ini, teman-teman. Jadi seiring dengan semakin dekatnya Open Mainnet atau Open Network, penting bagi para pionir untuk mewaspadai potensi pelaku kejahatan, aktivitas mencurigakan, penipuan, dan individu yang meniru orang lain, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di dalam tulisan ini, selama setahun terakhir, core team telah diberitahu oleh moderator dari PChat dan para pionir bahwa banyak pihak dan entitas yang tidak terkait dan tidak resmi telah menggunakan nama platform perusahaan dengan nama Pi, teman-teman. Jadi dalam beberapa kasus, aktivitas ini dikaitkan dengan acara penipuan dan tindakan yang dimaksudkan untuk menipu para pionir melalui penyalahgunaan dan penggunaan nama dan merek dagang Pi Network yang tidak sah. Dalam kasus lain, aktivitas ini ilegal dan merugikan. Selain merugikan para pionir, tindakan ini juga dapat berdampak negatif terhadap reputasi Pi Network dan operasinya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah menerbitkan informasi palsu dan menyebarkan berita palsu tentang Pi, teman-teman. Ini adalah aktivitas yang dipantau oleh core team. Jadi ini diharapkan agar para pionir berhati-hati. Kemudian yang kedua, melanggar hak merek dagang Pi Network. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas peniruan identitas secara ilegal dan atau penggunaan tanpa izin atas kesamaan pendiri Pi untuk tujuan menyelenggarakan aktivitas lokal ilegal dengan tujuan mengambil keuntungan secara curang dan menipu. Jadi pionir serta masyarakat umum ditipu demi mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut melalui biaya keanggotaan, penjualan produk, dan lain-lain, teman-teman. Kemudian juga ada hal yang disoroti oleh core team, yaitu adanya partisipasi ilegal dan advokasi untuk pra penjualan dan penjualan Pi yang tidak sah yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Kemudian juga ada tindakan ilegal yang dimana ada penyebaran rumor tanpa dasar, fitnah dan serangan terhadap Pi Network untuk menyebabkan kerugian serius dan tidak dapat diperbaiki pada reputasi Pi dan juga pada reputasi proyek ini serta komunitas lokal yang ada di dalam Pi Network, teman-teman. Kemudian dinyatakan di sini dalam upaya berkelanjutan core team untuk melindungi para pionir, Pi, nama dan merek dagang Pi, sekali lagi ingin dijelaskan kepada pengguna saat ini ada beberapa poin penting bahwa yang pertama, dalam rangka melindungi para pionir, core team tidak pernah mengizinkan siapapun atau organisasi apapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah disebutkan sebelumnya.
Kemudian Pi, core team, dan para pendiri dari Pi Network tidak memiliki afiliasi apapun dengan pihak manapun yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kemudian yang ketiga, semua aktivitas dan tindakan tersebut tidak diizinkan oleh core team dan Anda harus menahan diri dari terlibat dalam segala jenis aktivitas ini. Kemudian ada poin berikutnya, para pionir dan masyarakat umum disarankan bahwa semua aktivitas yang tidak secara resmi dijelaskan dan dipromosikan di situs web resmi dari core team, dari aplikasi resmi dari Pi Network, ataupun melalui saluran media sosial resmi dari core team, semua informasi atau aktivitas tersebut adalah tidak sah dan para pionir harus waspada untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut karena merupakan aktivitas penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pionir dan peserta lainnya. Kemudian juga di sini dinyatakan oleh core team bahwa penting untuk dicatat bahwa faktor pembeda untuk aktivitas resmi Pi adalah bahwa aktivitas resmi Pi dan orang-orang yang terkait dengan Pi Network tidak akan pernah meminta uang kepada Anda, teman-teman. Jadi jika Anda memutuskan untuk berpartisipasi dalam aktivitas tidak resmi yang dijelaskan ini, Anda melakukannya dengan resiko Anda sendiri. Jadi ini ada penekanan, teman-teman. Ini penekanan masalah pengumpulan dana. Jadi kalau ada aktivitas yang mengatasnamakan Pi Network, kemudian dia meminta uang, itu tidak berhubungan sama sekali dengan Pi Network. Jadi dinyatakan lagi, sejak awal berdirinya Pi Network, prinsip inti dari core team adalah bahwa Pi tidak memerlukan uang fiat untuk memulai dan dapat diakses oleh semua orang untuk berpartisipasi dan menambang. Kemudian ada never, ini huruf besar teman-teman, ini penegasan. Tidak pernah ada pengumpulan uang atau persyaratan apapun bagi para pionir atau para pengguna agar dapat berpartisipasi dalam Pi Network, teman-teman. Demikian juga bahwa Pi tidak mengenakan biaya apapun atau mengharuskan pengguna untuk membeli item dari Pi atau pihak lain untuk berpartisipasi di Pi. Jadi partisipasi di dalam jaringan ekosistem Pi Network selalu sepenuhnya sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa biaya finansial kepada penggunanya, teman-teman. Ini video ini tolong disebarkan, teman-teman. Jadi di sini nyatakan bahwa Pi Network terus menyelidiki insiden tersebut dan Pi Network berhak untuk mengambil tindakan hukum apapun dan semua orang-orang yang melakukan aktivitas atau pihak-pihak yang menyelenggarakan aktivitas tidak sah dan ilegal ini kelihatannya ke depan akan menghadapi tuntutan hukum dari Pi Network, teman-teman. Jadi intinya kesimpulannya, teman-teman, kalau ada aktivitas yang menyatakan bahwa mereka bagian dari Pi, tapi ternyata ada indikasi pengumpulan dana atau ada biaya pendaftaran, itu dinyatakan adalah tindakan ilegal. Ini demikian pernyataan keras dari core team, teman-teman. Demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap hati-hati, tetap jaga akun Pi Anda, tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.